Halo semua, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini di bab 3 setelah penilaian tengah semester 2, kita akan membahas tentang wirausaha budidaya ikan hias. Nah, materi ini dapat juga kalian baca pada buku teks prakarya dan kewirausahaan Kemendikbud mulai dari halaman 114 hingga halaman 140. Permintaan ikan hias setiap tahun semakin meningkat. Namun demikian, produksi benih ikan hias sendiri masih belum terpenuhi. Pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Namun, jika hanya mengandalkan tangkapan alam, tidak mungkin memenuhi permintaan pasar, apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Indonesia sendiri termasuk ke dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura. Nah, bahkan untuk Singapura sendiri, sebagian besar ikan hias asal negeri ini dipasok langsung dari Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan. Pangsa pasar ikan hias Indonesia sebenarnya secara global mencapai 20%. Nah, dari jumlah itu, 95% masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Sedangkan untuk jumlah spesies ikan hias air tawar Indonesia mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara global. Namun, baru sekitar 90 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Koleksi ikan hias sebagai hobi dapat menjadi peluang bisnis. Hobi ini dapat dikembangkan menjadi budidaya pembenihan ikan hias. Selain mendapatkan penghasilan tambahan dan penyaluran hobi, kegiatan ini juga merupakan bentuk tindakan konservasi yang dapat melindungi ikan hias dari kepunahan. Budidaya pembenihan ikan hias dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memiliki lahan yang luas dengan modal yang besar. Berdasarkan proses produksinya, usaha budidaya ikan hias dapat dibagi 3, yaitu usaha pembenihan yang bertujuan untuk menghasilkan benih ikan hias, lalu usaha pendederan yang merupakan kegiatan pengembangan benih hingga siap dijual, dan juga ada usaha pembesaran yang menghasilkan ikan yang sudah dibudidayakan dari pendederan sampai menjadi besar dan induk untuk menghasilkan benih. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias sebenarnya tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya, yaitu mulai dari aspek manusia atau tenaga kerjanya, uang berupa modal usaha, material atau bahan seperti pakan, induk ikan, dan lain-lain, mesin atau peralatannya berupa media hidup ikan, lalu sistem kerja dan juga pemasaran. Sumber daya yang paling penting di dalam usaha pembenihan ikan hias adalah sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Nah, hal ini dikarenakan belum banyak petani ikan yang mampu membenihkan ikan hias. Jadi, perlu ada keahlian khusus untuk dapat memijahkan ikan hias, apalagi yang berukuran sangat kecil. Nah, oleh sebab itu, untuk melakukan usaha pembenihan ikan hias, harus tersedia tenaga kerja yang berpengalaman dalam melakukan pembenihan ikan, khususnya ikan hias. Selain tenaga kerja, aspek bahan atau indukan ikan hias juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan di dalam usaha pembenihan ikan hias. Indukan ikan hias sendiri umumnya masih diambil dari alam. Jadi, untuk melakukan usaha pembenihan ikan hias yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan jenis ikan hias serta ketersediaan indukan ikan dan juga informasi mengenai tingkat kematangan gonad dan sistem reproduksinya. Perencanaan usaha budidaya ikan hias antara lain, yang pertama, produksi. Perencanaan produksi meliputi penentuan lokasi yang harus mempertimbangkan ketersediaan sumber air, listrik, dan juga transportasi. Selanjutnya adalah penentuan jenis ikan yang sebaiknya dipilih adalah ikan yang memiliki nilai stabil dan memiliki syarat hidup sesuai kondisi lingkungan tempat budidaya. Kemudian ada standar produksi yang menyangkut umur benih yang akan dijual. Lalu, skala usaha bergantung dari besar kecilnya modal atau pembiayaan yang tersedia. Dan yang berikutnya adalah menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Apabila skala usaha kecil, maka tenaga kerja dapat dilakukan sendiri. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran benih ikan hias dapat dilakukan langsung dari pelaku budidaya kepada konsumen, namun pada umumnya ada pengumpul yang kemudian mendistribusikan ke toko-toko yang berkaitan dengan usaha ikan hias. Dan yang ketiga, permodalan.
Modal usaha bisa berupa uang, lahan untuk budidaya, kolam, dan materi lain yang dibutuhkan dalam usaha budidaya pembenihan ikan hias. Harga jual ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut tergolong stabil. Adapun produksi ikan hias di Indonesia setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, usaha pembenihan ikan hias dibutuhkan karena produksi ikan hias sebagian besar masih berasal dari alam dan belum banyak petani ikan yang mampu melakukan pembenihan ikan hias. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh jenis ikan hias yang umumnya dibudidayakan dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Ikan hias arwana dapat ditemukan di perairan tawar Indonesia, misalnya di Kalimantan dan juga Sumatera. Ikan arwana memiliki tubuh yang tebal dan memanjang, lurus ke arah ekor. Memiliki kepala yang keras, mulut lebar menghadap ke atas, mata besar, bibir bawah bersungut, dan ciri khas ikan ini adalah mempunyai sisik yang berukuran besar dengan bagian tepi berwarna, sehingga terlihat jelas batas sisik antara yang satu dan yang lainnya. Warna sisik yang beraneka ragam menjadikan ikan ini terlihat sangat indah dan menjadi daya tarik tersendiri. Ikan ini terdiri atas beberapa jenis berdasarkan warna, yaitu hijau, kuning, putih, perak, dan juga kuning kemerahan. Arwana merah memiliki harga lebih mahal dari ikan jenis lain. Daya tarik ikan arwana juga dipengaruhi oleh kelengkapan bagian tubuh, misalnya sungut pada mulutnya. Ikan lohan memiliki ciri khas yaitu kepala yang menonjol dan bintik-bintik kecil di sekujur tubuhnya. Tugas pertama pada pertemuan kali ini adalah mencari perbedaan antara ikan lohan jantan dan juga ikan lohan betina. Jawabannya nanti dituliskan pada buku latihan ya. Warna tubuh ikan lohan yang beraneka ragam merupakan daya tarik utama dari ikan lohan. Bentuk siripnya tergolong lebar dan hampir semua jenis ikan lohan memiliki marking atau sisik berwarna hitam memanjang pada bagian tengah tubuhnya. Ikan lohan dapat hidup dengan baik dalam kondisi kualitas air yang selalu terjaga. Suhu air ideal antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan pH air 6 hingga 8,5. Pakan ikan lohan dapat berupa pakan alami seperti cacing sutra, cacing tanah, cacing darah, kutu air, artemia, jentik nyamuk dan udang, dan juga makanan buatan berupa pelet khusus. Calon indukan ikan lohan yang sudah siap dipijahkan adalah ikan yang berumur lebih dari 8 bulan. Indukan yang berumur 1 tahun memiliki kualitas telur yang sangat bagus. Nanti pada saat pemijahan, hal yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan induk betina yaitu yang berukuran lebih kurang 10 cm dengan warna yang terang dan sehat secara fisik. Sementara itu, induk lohan jantan harus memiliki ukuran yang lebih besar. Berikut beberapa jenis ikan lohan beserta kisaran harganya. Salah satu komoditas unggulan yang hingga saat ini banyak diminati adalah koi. Koi merupakan spesies asli kerajaan Persia, namun berkembang pesat di Jepang dan juga Cina. Tubuh ikan koi berbentuk seperti torpedo dan memiliki sirip yang lengkap. Pada sisi pertengahan batang badan sampai batang ekor, ada gurat sisi yang berguna sebagai penerima getaran suara. Ikan ini memiliki banyak jenis yang bergantung warna dan juga coraknya. Ikan koi hidup di perairan air tawar. Nah, ikan ini dapat hidup pada suhu air optimal antara 25 hingga 30 derajat Celcius, pH air sekitar 6,5 hingga 7, dan masih bisa bertahan pada perairan payau dengan kadar garam 20 hingga 30 ppm. Pakan ikan koi sendiri dapat berupa pelet maupun pakan alami seperti cacing sutra, ganggang, dan juga udang. Calon indukan koi yang akan dipijah berumur lebih dari 2 tahun dengan kondisi sehat, gerakannya gesit, serta induk jantan dan betina telah matang gonad. Nah, gonad ini adalah organ hewan yang menghasilkan gamet-gamet atau kelenjar kelamin. Pada proses pemijahan, induk betina akan menempatkan telur-telurnya pada kakaban. Nah, setelah telur menempel, induk jantan akan menyemprotkan spermanya guna membuahi telur tersebut. Benih ikan koi yang siap dibudidayakan adalah koi yang sudah berusia 3 bulan dengan panjang tubuh mencapai 15 cm.
koki merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir tenang. Mas koki memiliki tubuh yang bulat, mata yang lebar, kepala lancip, serta sirip ekor yang panjang dan lebar tanpa ada belahan. Mas koki merupakan salah satu ikan hias populer dan banyak penggemarnya. Cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya berasal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, aduan, dan juga liar. Di Indonesia sendiri, terdapat cupang asli, salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Ikan cupang memiliki bentuk tubuh yang sangat langsing atau ramping. Panjang tubuhnya 6 hingga 7 cm dan memiliki warna dasar kuning hingga sawo matang. Ikan cupang memiliki sisik yang sangat halus dan juga mengilap. Warna tubuhnya sangat bervariasi, diantaranya merah pekat, kuning pekat, dan kebiruan, bergantung dari jenis dan juga varietasnya. Selain dari warna, bentuk sirip ikan cupang juga sangat bervariasi, mulai dari bentuk bulan, kipas, sisir, hingga ada yang berbentuk kain tebal. Nah, hal inilah yang merupakan daya tarik dari ikan cupang, sehingga ikan ini memiliki harga jual yang tinggi. Pakan favorit ikan ini adalah kutu air, cacing sutra, dan juga larva nyamuk. Ikan ini harus diberi pakan sesering mungkin, yakni 3 hingga 4 kali sehari. Nah, tugas kedua untuk pertemuan kali ini yaitu coba kalian cari beberapa contoh jenis ikan cupang yang sering dibudidayakan. Ikan gupi merupakan salah satu ikan yang memiliki ukuran relatif jauh lebih kecil daripada jenis ikan lainnya. Ikan gupi jantan umumnya memiliki panjang 2 hingga 3 cm, sedangkan betina mencapai 4 hingga 6 cm. Ikan ini juga memiliki warna yang sangat beragam seperti merah, kebiruan, kekuningan, dan juga perak. Habitat asli ikan gupi yaitu danau-danau dan sungai berarus tenang. Namun, ikan gupi juga dapat bertahan di air payau yang memiliki kadar garam tinggi. Jenis pakan alami untuk ikan gupi adalah artemia, kutu air, daphnia, cacing sutra, dan juga jentik nyamuk. Indukan yang siap dipisah minimal berusia 4 bulan. Warna dan bentuk ikan gupi sangat ditentukan oleh faktor genetis. Oleh karena itu, indukan yang dipilih harus yang unggul demi mendapatkan hasil yang bagus. Dalam satu kali fase melahirkan, ikan gupi mampu menghasilkan 30 hingga 100 anakan. Dan berikut adalah beberapa jenis ikan gupi beserta harganya. Nah, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Setelah ini, seperti biasa, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss upload ke Edmodo dan harap disubmit tepat waktu ya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.